Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Perkenalkan, saya Nurmiati, mahasiswi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Komunikasi dan Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas akhir dari mata kuliah analisis wacana dengan menganalisis teks berita pada tribunnews.com dengan judul Gibran pakai akronim sulit saat debat, bantah tiru Jokowi sebut istilah biasa dalam investasi dengan menggunakan model analisis wacana kritis Ten Afendi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini perkembangan media komunikasi cukup besar di masyarakat modern. Salah satunya adalah media massa. Media massa itu mencakup media elektronik, media cetak, maupun media online, yang masing-masing itu mempunyai strategi tertentu dalam menarik perhatian khalayak. Nah, media massa ini punya peran penting. Menurut McQuail, dalam bukunya Mass Communication Theory, media massa ini punya berbagai macam peran. Salah satunya itu sebagai window on event and experience. Maksudnya, bahwa media massa ini dijadikan sebagai jendela agar khalayak itu bisa mengetahui apa saja yang ada di luar, juga sebagai sarana belajar untuk mereka mengetahui berbagai macam peristiwa. Nah, media ini akan memilih isu, informasi, maupun bentuk konten yang didasarkan pada pengolahannya. Salah satu isu yang sedang gempar atau sedang hangat dibicarakan di masyarakat adalah isu politik. Hal tersebut wajar saja karena seiring akan dilaksanakannya pesta demokrasi, yakni pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada 2024 mendatang. Salah satu nama yang mencuri perhatian publik adalah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Bapak Prabowo. Wajar saja, kehadiran Gibran di dunia politik itu menuai pro kontra. Sebab selain usianya yang masih terbilang muda, yakni 36 tahun, kemudian beliau juga merupakan wali kota Solo dan latar belakang beliau adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo yang menuai pro kontra publik. Nah, pada 22 Desember 2023 lalu itu diadakan debat perdana cawapres di JCC Senayan Jakarta. Performa Gibran pada debat tersebut turut disoroti oleh publik, termasuk media, baik itu media nasional maupun media asing. Salah satunya adalah tribunnews.com. Oleh karena itu, presentator tertarik untuk menganalisis artikel berita yang dikeluarkan atau yang diupload oleh tribunnews.com pada 23 Desember 2023 dengan judul Gibran pakai akronim sulit saat debat, bantah tiru Jokowi sebut istilah biasa dalam investasi. Nah, artikel ini menggunakan teknik analisis, yakni analisis isi. Selanjutnya, metode dalam analisis ini yakni menggunakan metode kualitatif, dan sumber datanya itu ada sumber data primer yakni melalui artikel berita tribunnews.com pada 23 Desember 2023, kemudian juga ada data sekunder dari artikel jurnal, buku, maupun dokumen terkait. Kemudian data yang digunakan adalah kalimat hingga paragraf dalam artikel berita yang mengandung 3 dimensi model analisis wacana kritis Ten Afendi. Nah, apa saja model analisis wacana kritis Ten Afendi ini? Nah, ini akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu wacana, kemudian analisis wacana, kemudian analisis wacana kritis. Yang pertama itu wacana. Secara sederhana, wacana itu adalah pembahasan bahasa dan tuturan yang harus ada dalam suatu rangkaian kesatuan situasi. Dalam artian, wacana ini tidak dapat terlepas dari konteks atau situasi yang melingkupinya. Kemudian yang kedua, ada analisis wacana. Analisis wacana ini adalah kajian tentang wacana, yakni kajian tentang fungsi bahasa atau penggunaan bahasa sebagai sarana komunikasi. Kemudian ada analisis wacana kritis, yakni menggali alasan mengapa sebuah wacana memiliki struktur tertentu yang pada akhirnya akan berujung pada analisis hubungan sosial antara pihak-pihak yang tercakup dalam wacana tersebut. Dengan demikian, analisis wacana ini adalah teori yang mengkaji secara empiris terkait hubungan-hubungan antara wacana dengan perkembangan sosial budaya. Kemudian selanjutnya, ada
analisis wacana kritis model Ten Afendik. Oke, wacana oleh Van Dijk ini digambarkan mempunyai 3 dimensi. Ada teks, kognisi sosial, dan juga konteks sosial. Teks ini membicarakan bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Kemudian ada kognisi sosial, yakni proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dan juga pembuat berita. Dan kemudian ada konteks sosial, yakni bangunan wacana yang berkembang di masyarakat akan suatu masalah. Dan pada intinya, wacana oleh Van Dijk ini adalah gabungan 3 dimensi tersebut dalam satu kesatuan analisis. Selanjutnya, Van Dijk juga melihat wacana itu terdiri atas 3 struktur. Ada struktur makro, superstruktur, dan juga struktur mikro. Nah, struktur makro atau tematik adalah gagasan pokok atau topik yang dibahas dalam sebuah berita. Kemudian ada superstruktur, yakni skematik, skema tertulis yang mencakup keseluruhan dari isi berita tersebut. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, superstruktur ini dibagi menjadi 2 kategori, ada summary dan juga ada story. Kemudian ada struktur mikro. Struktur mikro ini terkait dengan pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai dalam teks yang terdiri atas elemen-elemen, ada elemen sintaksis, semantik, leksikon, dan juga retoris. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan analisis teks berita pada tribunnews.com. Yang pertama itu struktur makro. Jadi struktur makro itu terkait dengan bantahan Gibran terhadap anggapan tiru gaya Jokowi dengan pemakaian akronim sulit saat debat Cawapres. Nah, topik tersebut itu menunjukkan makna, keseluruhan atau gagasan pokok yang dibicarakan dalam teks berita tersebut. Oke, selanjutnya ada superstruktur. Nah, superstruktur ini terbagi menjadi 2. Ada summary dan juga story. Nah, summary sendiri itu ada 2, ada judul dan juga lead. Nah, dalam artikel berita tersebut, judulnya itu adalah Gibran pakai akronim sulit saat debat, bantah tiru Jokowi sebut istilah biasa dalam investasi. Kemudian summary atau lead-nya itu adalah calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka membantah menggunakan istilah-istilah sulit dalam debat. Jadi lead sendiri adalah teras berita, yakni bagian penting dari skema berita yang fungsinya itu untuk generalisasi isi berita, sehingga pembaca itu dapat lebih mudah memahami ide sentral dalam berita tersebut. Kemudian ada story. Story ini adalah keseluruhan dari berita yang berupa poin-poin pentingnya. Nah, dalam artikel berita tersebut, story-nya itu adalah Gibran membantah anggapan meniru gaya Jokowi dengan pemakaian akronim sulit saat debat Cawapres yang dilaksanakan di JCC Senayan, Jakarta pada 22 Desember 2023. Yang baginya hanya istilah biasa dalam dunia investasi melalui pertanyaan yang dilontarkan kepada rival debatnya, yakni istilah carbon capture storage kepada Capres nomor urut 3 Mahfud MD, dan juga pertanyaan tentang SGI kepada Cawapres nomor urut 2 Caimin tanpa penjelasan terlebih dahulu. Dan ternyata hal serupa pernah dilakukan oleh Jokowi saat debat Pilpres pada tahun 2014 dan juga 2019. Oke, selanjutnya ada struktur makro. Nah, struktur makro ini punya beberapa elemen. Ada elemen sintaksis, kemudian ada elemen ada elemen semantik, kemudian leksikal, dan juga retoris. Yang pertama, elemen sintaksis itu ada beberapa hal. Ada koherensi kondisional, kemudian pengingkaran, dan juga kata ganti. Yang pertama, ada koherensi. Koherensi itu adalah hubungan yang logis di antara kalimat yang satu dengan yang lainnya dalam suatu paragraf. Nah, dalam teks berita tersebut itu disajikan, yang mana itu terkait dengan waktu pada zaman Jokowi pada debat Cawapres 2014 dan juga pada saat sekarang, yakni debat Gibran pada tahun 2023. Nah, kala itu, dalam debat Capres 2014, Jokowi bertanya ke Prabowo soal langkahnya meningkatkan peran tim pengendali inflasi daerah atau TPID tanpa menjabarkan lebih jauh singkatan TPID. Kemudian Prabowo pun bertanya balik ke Jokowi soal kepanjangan TPID dan mengakui ia tidak hafal setiap singkatan. Nah, hal tersebut ternyata juga dilakukan oleh Gibran pada rival debatnya. Kemudian yang kedua, ada koherensi kondisional, yakni penggunaan anak kalimat sebagai penjelas yang dihubungkan dengan konjungsi. Dalam artikel berita tersebut ditemukan koherensi kondisional, yakni pada kritik Anies, yang mana pertanyaan Gibran diyakini sulit dipahami oleh masyarakat umum karena sangat teknis dan berbahasa tinggi. Kata karena tersebut
Ini masuk kategori konjungsi subordinatif yang menghubungkan dua klausa yang tidak sama derajatnya. Kemudian ada pengingkaran. Pengingkaran ini adalah penolakan terhadap suatu fakta dengan memberikan argumentasi untuk menyangkal pernyataan tersebut. Nah, dalam hal ini ada statement dari Gibran yang mengatakan, meski begitu wali kota Solo itu membantah meniru gaya Jokowi ya dalam debat cawapres. Kemudian ada kata ganti. Sebenarnya dalam teks berita ini itu tidak banyak menggunakan kata ganti yang mana menggunakan langsung nama orang. Namun ada dua pernyataan yang menggunakan kata ganti, yakni wali kota Solo dan juga putra sulung Presiden Jokowi yang mengarah pada Gibran. Kemudian selanjutnya ada elemen semantik. Elemen semantik itu ada latar, kemudian detail, maksud, dan juga praanggapan. Nah, latar dalam berita tersebut itu memberitahu pembaca tentang Gibran yang membantah penggunaan istilah asing dengan meniru gaya dan strategi Presiden Jokowi saat debat pemilihan presiden atau pilpres pada tahun 2014 dan juga 2019. Detailnya, yakni cara semacam itu pernah dilakukan oleh Gibran, Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat debat pemilihan presiden atau pilpres pada tahun 2014 dan 2019. Meski begitu, wali kota Solo itu membantah meniru gaya Jokowi dalam debat Cawapres kemarin. Kemudian maksudnya, itu pertanyaan Gibran saat debat Cawapres dengan menggunakan istilah asing yakni carbon capture storage dan segi dinilai meniru gaya Jokowi. Sebab gaya dan strategi tersebut pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Pilpres tahun 2014 dan juga 2019 terhadap rivalnya yakni Prabowo terkait TPID tanpa memberikan penjelasan tentang singkatannya. Hal tersebut dianggap menjebak kedua capres ya demi keuntungan. Namun Gibran membantah dengan alasan bahwa istilah tersebut adalah istilah biasa dalam dunia investasi. Kemudian peranggapannya, gaya dan strategi debat Gibran yang dinilai tiru Jokowi. Selanjutnya ada elemen retoris. Nah, elemen retoris itu ada grafis dan metafor. Grafis itu ini umumnya menarik perhatian dari elemen grafis dalam sebuah berita. Terdapat bagian tulisan yang dibuat dengan tanda kurung, tanda petik, huruf miring, garis bawah, huruf tebal, bahkan hingga bentuk lainnya. Nah, dalam teks berita tersebut ada dua. Ini pada bagian judul, ini diberikan bold atau ditebalkan, kemudian di bagian penjelasan ada di bagian dikritik Anies dinilai Hasto tiru Jokowi. Kemudian selanjutnya ada kognisi sosial. Nah, kognisi sosial ini menurut presentator sendiri, wartawan itu sudah menunjukkan sikap tidak condong terhadap pihak manapun. Hal tersebut ditunjukkan dengan dicantumkannya bukti dan tanggapan terkait kemiripan gaya dan style Gibran dengan Jokowi, juga tanggapan Gibran sendiri. Jadi dalam teks berita tersebut menunjukkan setiap asumsi yang didapatkan disertai juga dengan asumsi lainnya yang membuat permasalahan seimbang ditinjau dari berbagai sisi. Meski demikian juga, tidak ada tanggapan atau argumentasi yang sifatnya kontroversial. Selanjutnya, itu ada konteks sosial. Nah, wacana yang dibahas dalam penulisan berita tersebut terkait dengan Gibran yang membantah tiru gaya Jokowi sudah menyebar di berbagai sosial media dan menjadi trending topik di masyarakat karena kepiawaian dan percaya diri yang ditampilkan oleh Gibran saat debat yang sempat diremehkan oleh masyarakat. Selain itu, banyak menarik perhatian anak muda sehingga banyak yang tertarik pada isu politik dan mengikuti alur menuju Pilpres tahun 2024 mendatang. Kemudian kesimpulan dari hasil analisis ini, yang mana pada intinya analisis wacana Venn-Dick ini menggabungkan ketiga dimensi wacana ke dalam satu kesatuan analisis, sehingga dapat diteliti bagaimana strukturnya, praktik produksi, hingga strategi yang digunakan untuk menegaskan suatu tema tertentu secara kritis. Nah, secara keseluruhan, dimensi tersebut menunjukkan permasalahan utama yang ditampilkan secara jelas, kemudian didukung dengan bukti berupa sanggahan dari beberapa pihak terkait gaya dan style debat Gibran, dan juga disoroti dengan kesamaannya dengan gaya dan strategi debat Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 dan juga 2019. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.